hari. Kata Pak Yasir tadi waktu kami perjalanan, katanya kalau ngobrol malam hari itu lebih hot Pak Dika. Oke. Jadi kalau hotnya itu saya saya garis merah. Oh, kayaknya ini bagus gitu ya. Nah, adik-adikku sekalian, tadi saya tidak perlu memperkenalkan diri saya. Tadi sudah dijelaskan sama moderator. Intinya saya juga sebagai seorang akademisi, Bapak Ibu sekalian, tidak saja hanya berbicara pada tataran norma hukum kepada masyarakat. Saya juga pernah berbicara di komunitas guru-guru honor untuk memberikan edukasi. Karena perkembangan hari ini, kalau kita bicara media sosial Bapak Ibu sekalian, selalu ada gesekan antar kalau anak-anak dipukul itu gurunya piye, kan begitu. Nah, ini yang selalu jadi, dan ini saya selalu menggaungkan persoalan-persoalan seperti itu. Tapi ya malam ini karena tupoksi saya berkomunikasi itu pada tataran pemahaman, pengenalan tentang ITE, informasi transaksi elektronik. Jadi sebelum saya ke sana, karena ini yang saya hadapi adalah adik-adik yang mungkin sebagian besar masih belum memahami tentang konteks hukum, maka tentu saya harus sedikit kasih penghantar, gitu ya. Jadi adik-adik Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara konteks hukum, jadi hukum itu dibuatnya hukum itu untuk menciptakan satu ketertiban saja. Hukum itu tidak dibuat untuk kita patuh pada instrumen penegaknya, misalnya polisi. Bukan itu standarnya. Hukum dibuat untuk ketertiban. Makanya tadi Pak RW menyebutkan ini negara hukum, Indonesia negara hukum. Itu dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kita ini adalah negara hukum. Kalau kita bicara konsep negara hukum, adik-adik sekalian, artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu semua harus dibungkus oleh persoalan hukum. Bapak mau urus KTP, regulasinya ada, ya. Semua begitu. Nah, sekarang saya coba dorong pergi kepada persoalan ITE. Nah, Bapak Ibu adik-adik sekalian, sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita tuh masuk pada era baru yang disebut dengan digitalisasi, betul kan? Kalau zaman Bapak Ibu sekalian mungkin masih konvensional. Kalau apa-apa mau rapat RW RT kudu disamperin dulu satu-satu. Sekarang nggak usah, tinggal di WA kumpul. Itu namanya pergeseran situasi dari konvensional pergi kepada digitalisasi. Nah, hukum itu harus mengikuti. Tidak bisa hukum itu stagnan begitu, dia harus ikuti. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang ITE untuk mengatur tatanan yang kita masuki hari ini yang kita sebut digitalisasi. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Indonesia ini berdasarkan hasil penelitian riset, kita itu berada di 10 negara besar pengguna gadget terbesar. Kita nomor 9. Hampir 170 orang tuh di Indonesia, hasil penelitian mengatakan hampir satu hari itu orang menghabiskan waktu 8 jam 59 menit berhadapan dengan handphone. Anda bayangkan ya? Ya tentu saja berhadapan dengan handphone itu tidak sia-sia, karena ada juga yang menggunakan handphone untuk bekerja segala macam. Tapi intinya 8 jam 59 menit, hampir 9 jam dalam sehari kita menggunakan handphone. Itu artinya sadar tidak sadar kita sudah masuk di era yang betul disebut dengan digitalisasi, maya, dunianya maya. Oke. Karena kita sudah ditutup oleh kabut yang disebut dengan digitalisasi, adik-adik sekalian, maka yang perlu kita waspadai adalah maraknya kejahatan yang akan cenderung terjadi di dalam kehidupan kita. Maraknya kejahatan. Tetap bicara tentang hukum, tetap bicara ketertiban, karena
Aristoteles, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, saya agak sedikit ini teoritis. Aristoteles itu bilang, itu manusia disebut dengan homo homini lupus namanya. Makhluk yang suka menjahili satu sama lain. Begitu karakternya. Tapi di waktu yang bersamaan, kita itu senang berkongko-kongko. Maka itu disebut dengan sompolitikum, makhluk yang suka berkumpul. Tetapi di waktu yang bersamaan dia suka berkumpul, dia suka makan satu sama lain. Itu karakter kita sebagai manusia. Maka itu saya bilang tadi awal bahwa hukum itu didesain untuk menciptakan ketertiban supaya kita tidak homo homini lupus. Itu dulu adik-adik sekalian ya. Itu hukum namanya. Kalau mau bicara lebih dalam lagi tentang pasal per pasalnya, kudu kuliah fakultas hukum dulu, gitu ya. Tapi adik-adik sekalian perlu memahami konteks hukum, karena jangan berpikir bahwa karena kalian remaja, karena kalian masih belasan tahun, kalian tidak bisa dipidana. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Anak kita yang bersalah terkait masalah pidana, no excuse, tidak ada alasan, pasti dihukum. Tadi kalau ada pertanyaannya, terus apa konsekuensinya? Adik-adik sekalian, orang kalau dihukum 5 tahun ke atas, dengarin baik-baik kata saya, 5 tahun ke atas orang dipidana, habis masa depannya, karena sudah blacklist. Seseorang yang sudah dihukum 5 tahun pidana, dia mau menjadi apapun nggak bisa. Tanya Pak Polisi, kalau ada anak muda pernah dipidana 5 tahun, jangan harap dia bisa mendaftar, nggak bisa. Itu konsekuensinya adik-adik. Maka dari itu kegiatan hari ini adalah memproteksi supaya kalian tidak melakukan perbuatan yang buruk atau tindak pidana yang berada dalam dimensi digitalisasi. Ya, itu poin 1 untuk Anda semua. Nah, saya ke sini. Ini landscape internet di Indonesia. Adik-adik sekalian, internet eksis itu pada tahun 90-an. Fungsinya ada berapa? 1, kalau kita main internet itu bisa menambahkan pendapatan. Oh iya, YouTuber, Instagram, Facebook, Anda bisa dapatkan. Berdagang pula tidak perlu lagi dijajanin kemana-mana, cukup di internet, ya kan? Kalau pernah Bapak Ibu sekalian dengar itu Tanah Abang hampir ditutup karena apa? TikTok hampir ditutup kan? Syukurnya nggak jadi karena pemerintah segera membuatkan regulasi. Saking kesitunya, saking berbahayanya kalau kita tidak sekarang merambah dunia digitalisasi, sadar tidak sadar, ya. Kemudian apa? Berbelanja, mau beli apapun. Wah, ini ibu-ibu nih, kalau ada ibu-ibu yang hadir, yakin dan percaya handphonenya panas, bukan karena dengar pengajian, bukan. Dia dagang di situ, dia beli. Oh, ini sebentar saya mau beli, suami saya dikit lagi terima gaji, dia beli pasti, sehingga panas handphonenya. Kemudian ketiga, penyebaran pergerakan politik. Nah, ini kita skip aja, nggak usah terlalu dibahas. Tapi intinya pasti politik main di media sosial, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, efektivitas bisnis perkumpulan. Anda kalau mau rapat pasti menggunakan WhatsApp, itu lebih mempermudah akses informasinya, itu kelebihannya. Kemudian pencarian informasi, adik-adik kalau mau apa-apa, mau kuliah pasti Google dulu. Oh, ini siapa ya, apa ya, kampus mana ya yang terbaik, pasti itu manfaatnya, ya. Next. Nah, saya perkenalkan lagi untuk Anda semua, ini generasi-generasian. Jadi umur-umur 15 ke 20 itu namanya Gen Z. Ini semua anak Gen Z. Tepuk tangan dulu semua untuk anak Gen Z. Turun lagi ke belakang sedikit, namanya milenial. Kemudian turun lagi umur 35 sampai 94, namanya generasi X. Kemudian ada baby boomers, ada generasi sayap dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada sekalian yang perlu saya kasih garis bawah ini, bahwa ternyata generasi Z ini, Gen Z ini, itu paling ini secara presentasi mereka lebih meyakini, lebih senang main game, nonton YouTube dan medsos, ya kan? Gak usah bohong ya, adik-adik, kita sama
senangnya nonton YouTube, medsos, dan segala macam. Itu yang kita habiskan sehari-hari kita. Nah, kecenderungan dunia teknologi itu berbahayanya kalau diselundupkan di situ. Ujaran kebencian itu selalu muncul di sini. Di game, belum lagi Anda kenal namanya judi online, ya. Itu kalau anak-anak sementara menonton, iklannya langsung lewat. Kalau iklannya lewat, anak-anak kemudian penasaran, kan karakter Gen Z ini suka penasaran, Pak. Gen Z ini karakternya, dia langsung tekan keluar, akhirnya kecanduan sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya, ini hasil penelitian. Anak Gen Z ini satu langkah lebih canggih otaknya berkaitan dunia digitalisasi dibanding kita. Satu langkah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak juga mengupgrade otaknya tentang bagaimana teknologi itu, Anda akan kebobolan untuk bisa memproteksi mereka. Karena otak mereka ini satu langkah lebih baik kalau bicara tentang digitalisasi. Lebih cepat dia pemahamannya dibanding kita, dia orang tua. Itu. Makanya ibu guru, bapak guru di sekolah juga harus tidak gaptek, nggak boleh, karena itu memproteksi mereka, harus juga paham tentang digitalisasi. Ya, next. Ini yang paling tertinggi di situ berdasarkan hasil survei. Instagram paling tinggi, kemudian kedua ada Facebook, ketiga ada TikTok, YouTube, terus sampai ke bawah. Ini penggunaan. Jadi medsos merupakan zeitgeist, pikiran dominan yang muncul pada masa dan mempengaruhi budaya kita. Medsos itu, Pak, mempengaruhi budaya. Yang dulunya anak muda itu masih punya sopan santun misalnya, tapi karena dia pengaruh asing, pengaruh luar, pengaruh budaya American style itu yang dikemas dan dimasukkan di dalam media sosial, itu bisa mempengaruhi karakter berpikirnya. Itu anak muda kita. Next lagi. Next lagi. Nah, ini yang saya mau perlihatkan. Ini secara teori saya mau perkenalkan sama adik-adik sekalian, termasuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada dua kategori anak nakal. Ada dua kategori anak dikatakan nakal. Yang satu disebut dengan statute of offender. Yang satu namanya juvenile delinquency. Statute of offender ini adalah kenakalan biasa. Kalau saya kasih definisi, statute offender itu adalah kenakalan yang kalau dilakukan oleh orang dewasa itu tidak dipidanain atau tidak dimasalahkan. Misalnya anak orang dewasa kalau bolos sekolah kan tidak masalah toh. Nah, itu kan penyakit-penyakitnya anak-anak. Jadi nakal-nakal biasa. Nah, yang perlu kita fokuskan yang disebut dengan juvenile delinquency. Ini adalah kalau perbuatan itu yang sekiranya dilakukan oleh orang dewasa bisa dipidana, tapi ini dilakukan oleh seorang anak. Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalnya perbuatan itu orang dewasa saja melakukan bisa dipidana, maka anak-anak juga bisa dipidana. Beda kalau statute of offender, ini tidak masalah. Kalau orang dewasa lakukan, tidak bakal ada sanksi. Makanya mereka biasanya kalau bolos sekolah, ya nggak apa-apa, itu nakal biasa. Tetapi kalau perbuatan yang terkategori juvenile delinquency, misalnya memukul, mencuri, itu kalau orang dewasa melakukan bisa dipidana, apalagi termasuk anak-anak bisa. Itu namanya kenakalan luar biasa yang bisa dipidanai. Nah, fokus kita adalah ke juvenile delinquency, kenakalan anak yang luar biasa. Yang ini yang bisa dipidana. Kalau ini nggak bisa, tapi ini juga dikatakan sebagai anak nakal. Secara teori begitu, ya. Oke, next lagi. Nah, ini pengertian juvenilis itu nggak perlu saya jelaskan. Jadi juvenilis itu anak-anak atau anak muda. Sementara delinquency itu artinya terabaikan, kemudian melakukan perbuatan jahat, asosial, itu semua juvenile delinquency. Nah, next lagi, saya nggak usah terlalu panjang lebar. Next lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, adik-adikku,
Yang paling sering dilakukan di dalam media sosial itu, kejahatan-kejahatan dalam media sosial itu yang dilakukan oleh anak muda, yang pertama itu namanya cyberbullying, membuli. Nanti saya kasih ada sedikit cerita, saya ambil dari Amerika, nanti saya ceritakan sama kalian tentang membuli, bahayanya membuli itu Pak. Yang kedua, predator online, orang dewasa yang menggunakan internet untuk menjerumuskan anak-anak. Judi online itu. Jadi siapa yang memiliki aplikasi judi online itu bisa dipidana. Karena dia menjerumuskan anak-anak. Kemudian pencurian identitas, kemudian sexting atau mengirimkan pesan-pesan yang buruk nih. Kalian kalau bercanda sama teman-temannya, kemudian ngirim foto-foto yang tidak senonoh, kemudian orang tuanya nggak terima, bisa dimasalahkan. Iya, makanya bercandanya jangan keterlaluan, ya. Dipikir-pikir dulu. Tuh, kalau bapak ibu lihat ada ini yang anaknya dibully itu sampai dia ngamuk-ngamuk, suruh si anak-anak itu suruh minta maaf dengan cara menggonggong. Ingat ya, ada kasusnya kan? Ayo sini minta maaf, menggonggong. Tuh. Lantaran anaknya yang dibully. Tuh. Jadi adik-adik sekalian, jangan gunakan media sosial cuma sekedar hura-hura dengan temannya, mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Berbahaya untuk kamu, bisa dipidana kalau orang tuanya nggak terima. Karena sekali lagi laporan-laporan itu namanya delik kalau ada yang mengadukan. Lah kalau orang tuanya nggak masalah ya nggak ada masalah, tapi kalau orang tuanya nggak terima dimasalahin, itu bahayanya di situ ya. Kemudian terpapar konten negatif, lagi nonton YouTube tiba-tiba nongol ajakan untuk nonton film yang tidak senonoh, itu bahaya juga. Kemudian kecanduan internet, wah ini lebih parah lagi nih. Sudah tidak mau makan, nggak mau tidur, maunya internet melulu, matanya merah, ini penyakit ini. Kemudian perilaku impulsif, media sosial mendorong remaja untuk berperilaku impulsif atau kurang bertanggung jawab, psikologisnya terganggu. Nah, adik-adik sekalian, ini problem yang kalian hadapi kalau terlalu banyak main di media sosial. Ya, next. Nah, ini saya mau berkisah tentang Ryan Halligan. Adik-adik sekalian, ini Ryan Halligan ini anak 13 tahun di Amerika. Jadi ini kasus terbesar di Amerika pada saat itu berkaitan dengan bullying. Jadi anak ini tragisnya adalah dia mati, dia bunuh dirinya, Pak. Kenapa dia bunuh dirinya? Kisahnya begini. Anak ini memang punya keterbelakangan mental. Satu ketika dia dekat dengan temannya, kemudian si Ryan ini menceritakan seluruh yang ada pada dirinya. Saya itu begini, saya itu begini. Delala, si teman dekatnya ini memposting cerita-cerita buruknya si Ryan, bahwa Ryan ini menyenangi, sebenarnya nggak senengin perempuan tapi senengnya laki-laki. Ini fakta deh, dia seneng laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Si Ryan ini diposting kemana-mana, kebaca, dibully habis-habisan selama berbulan-bulan. Anak ini tidak kuat mental menahannya, akhirnya dia gantung dirinya. Sebelum dia gantung dirinya, dia tulis secari kertas untuk memperlihatkan kepada bapaknya. Dia tulis begini, "Pak, dunia sosial itu kejam banget," kata dia. Kejam banget. Karena gara-gara itu dia mati, dia bunuh dirinya di toilet kamar mandi. Nah, ini adik-adik sekalian, saya mau sampaikan sama kalian bahwa perbuatan pemidanaan itu, jangan pikir remaja tidak kena. Jangan pikir remaja tidak bisa dipidana, bisa, sangat bisa. Kalau kalian sudah terpidana, habis karirmu kalau misalnya dipidana selama 6 tahun atau 5 tahun atau lebih. Masalahnya, ya. Jadi ini adik-adikku sekalian, ini hasil riset. Tidak ada yang saya bohong mengucapkannya, kan soal by riset, sehingga perlu dijadikan perhatian. Next, kedua. Nah, ini coba fokus ke sini. Ini alasan remaja menulis di medsos. Poin pertama, tidak paham akan berbagai aturan. Kamu tidak tahu aturan sehingga kamu posting-posting, kamu anggap di dalam itu tidak ada cyber police, tidak ada pak polisi di dalam situ. Enggak bisa. Di media sosial itu cyber crime bermain, Bapak Ibu sekalian. Bisa menjadi alat bukti.
Nah kadang-kadang anak-anak ini dia lihat kasus-kasus, dia post, dia video, dia posting, nggak mikir-mikir dulu. Kalau saya posting ini nanti ada dampak negatifnya. Tuh. Tidak berpikir karena tidak paham aturannya. Satu. Kedua, adanya opini bahwa media sosial merupakan wahana mengekspresikan diri secara bebas. Nggak bisa, adik-adik sekalian. Wahana media sosial tidak sebebas itu. Kamu mau sembunyi di mana? Rekam jejaknya terbaca. Bukti-buktinya bisa diakses. Misalnya hari ini kalian mau tawuran, ada geng yang satu, ayo kumpul di perapatan A, itu terbaca, sehingga ketika disembunyi dia akan dilacak sama kepolisian. Polisi itu lebih susah nangkap maling yang sembunyi secara fisik daripada dia sembunyi di media sosial. Gampang sekali, sangat mudah dia menangkapnya. Apalagi peredaran narkoba di media sosial sangat gampang bagi Bareskrim Narkotika, itu sangat gampang, ada sekalian. Ya, saya kemarin sempat kunjungin ada teman keluarganya masuk di ini Kabareskrim Narkoba. Anak-anak juga ada di situ. Masya Allah, batin saya, ini ngapain ini anak-anak di situ? Jadi prihatin sekali. Yang ketiga, bahwa dia beropini bahwa jika menulis di media akun sendiri, kerahasiaannya dapat terjamin. Mana ada, nggak mungkin. Kamu tulis di Facebookmu juga, kalau kamu cerita orang kebaca. Jangan anggap kalau di media sosial kalian sendiri aman, enggak, itu bakal terbaca. Ya. Kemudian sebagai sarana menyalurkan emosi, ini nih. Biasa kalau dimarahin sama bapak ibunya, ditulis orang tua apaan itu. Atau dia cerita tetangganya, itu anak tetangga saya kuatnya makan, tersinggung tetangganya, ngelaporin, bisa. Bahaya. Tadi kata beliau, Pak Ustadz tadi, Pak Guru, bukan lagi mulutmu harimau, tapi jari jemarimu itu harimau. Betul itu sekarang. Kemudian untuk menarik perhatian, adik-adik sekalian, tidak usah berlebihan cari perhatian, tidak usah, biasa saja. Karena keluar biasaan seseorang itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang menilai. Dengan apa? Tunjukkan prestasi. Dengan cara itu kita bisa dinilai positif terhadap orang lain. Ya, next lagi. Nah, sekarang saya mau masuk pada, punten ya Pak, saya agak lama karena saya selesaikan materinya. Saya mau masuk pada aturan hukumnya. Saya mau perlihatkan aturan hukumnya supaya ngerti. Next. Ini mendistribusikannya, next aja langsung. Nah ini ketentuan pemidanaan tentang pelanggaran asusila. Nih saya bacain. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan dokumen informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui halayak umum. Siapa yang sengaja mempermalukan seseorang dengan maksud untuk supaya diketahui umum, dipidana. Pasal 27 ayat 1. Apa sanksinya? 6 tahun penjara atau sanksi 1 miliar. Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Undang-undang terbaru. Ada pemidanaannya. Tadi saya katakan, kalau seseorang ini 6 tahun, kalau dipidana 5 tahun, habis masa depannya, rusak, nggak bisa lagi mau daftar apa segala macam, nggak bisa, cuma bisa jadi kuli bangunan misalnya, karena tidak perlu pakai ijazah, tuh, ya kan? Itu. Next lagi. Ini pengecualiannya saja. Kalau Anda membela diri, bisa. Tuh. Next aja kali ini. Mencemarkan nama baik. Ini bukan cuma anak muda, bapak ibu juga bisa. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baiknya seseorang dengan cara menuduh hal-hal yang sebenarnya tidak benar dengan maksud supaya diketahui oleh umum, membentuk informasi elektronik, itu bisa dimasalahin juga. Jadi menyerang kehormatan orang lain dengan cara menuduh padahal belum benar adanya, itu dipidana. Dia dikurung 2 tahun, denda 400 juta. Lumayan kan 2 tahun Pak dibui, luar biasa.
Apa itu nama baik? Nama baik merupakan perbuatan yang merendahkan dan merusak nama baik atau harga dirinya seseorang. Tuh, jadi kalau adik-adik sekalian, kalau misalnya kalian pikir-pikir kalau saya posting ini bisa merendahkan orang lain, jangan dilakukan, berbahaya untuk kalian. Itu ya, yang kedua. Next. Ini, jangan memaksa. Tuh, coba, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendokumentasikan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa, dengan ancaman. Jadi kalau kamu ancam temenmu, kalau nggak dikasih nyontek saya bunuh ya, masalah lagi tuh, dengan ancaman. Kemudian di ayat 2-nya dengan ancaman psikis. Maka itu saya tuliskan sini, ada dua ancaman kekerasannya, ada ancaman kekerasan, ada ancaman pencemaran nama baik. Kalau ini kekerasan fisik, kalau tidak kamu saya pukul ya, nah itu mengancam secara fisik. Tapi psikologis, ini pencemaran nama baik. Kalau kamu hendak kasih nyontek saya, rahasiamu saya bongkar. Itu itu yang berkaitan dengan pasal 27B ayat 2 ini. Jadi jangan dilakukan ya, itu bisa berbahaya. Next. Ini berita bohong, hoax. Nah, ini Anda pikir menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar, bisa dipidana juga. Mendistribusikan informasi yang sifatnya bohong. Tuh. Hoax. Hari ini Bu Guru nggak masuk, katanya rapat, padahal enggak. Misalnya begitu, ya. Hari ini anak SMA 1 ngata-ngatain sekolahan kita, serang misalnya. Loh, itu juga bisa berbahaya sebagai penyebar informasi karena mendistribusikan informasi hoax, berbahaya, bisa dipidana. Berapa penjaranya? Sama, ini 6 tahun 1 miliar pidananya begitu. Next. Kali ini ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang berkaitan dengan warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, orang disabilitas. Nih, kalau kalian orang-orang disabilitas, jangan coba-coba disinggung-singgung di media sosial. Ada undang-undang, berbahaya. Ya. Jadi ini semuanya adalah ujaran kebencian yang tidak boleh dilakukan, termasuk menyinggung tentang jenis kelamin, agama, kulit, warna kulit. Jangan disinggung, bisa berbahaya. Next. Ini tentang informasi. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang diketahui memuat pemberitahuan bohong. Ini semua kebohongan-kebohongan yang disebar di media sosial. Next. Ini tentang ancaman kekerasan, ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisikan ancaman kekerasan menakut-nakuti. Jangan takut-takuti orang. Ada korban di situ. Apa itu korban? Adalah yang mengalami penindasan fisik, mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sebuah tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Tuh. Itu ada pasalnya semua. Next lagi. Ini judi online ini. Nih, siapa yang ajak-ajak orang main judi online bisa dipidana juga. Ada juga aturannya tentang judi online. Jadi misalnya kamu main judi online, kamu ajak-ajakin lagi temanmu main judi online, dipidana juga. Jadi jangan suka ngajak-ngajak, terjerumus sendiri, jangan ajak orang lain gitu ya. Itu bisa berbahaya ya sekalian. Jadi judi online ini Bapak Ibu sekalian itu sudah masih terjadi. Di pemerintahan kita sudah beberapa aplikasi ditutup, tetapi namanya digitalisasi. Hari ini ditutup, besok dia tumbuh. Jadi mati 1 tumbuh 1000. Begitu tuh dunia digitalisasi. Jadi polisi itu kewalahan menanganinya karena ini digitalisasi. Ditutup, tumbuh, ditutup, tumbuh. Sulitnya di situ. Tinggal kita bagaimana memproteksi anak-anak kita. Adik-adik juga harus memahami informasi-informasi seperti ini. Ya, bahwa judi online itu jangan dikira itu cuma judi-judian saja, ini bisa berbahaya. Next. Ini pasal pemberatannya, saya pikir tidak terlalu saya jelaskan tentang ini. Coba next lagi. Oke, thank you. Nah, adik-adik sekalian, saya kira itu tadi dasar-dasar hukumnya yang perlu Anda pahami. Silakan bermain media sosial
Silakan gunakan media sosial itu sepositif mungkin, tetapi jangan coba-coba dekati informasi-informasi yang bisa menjerumuskan. Jangan lakukan aktivitas-aktivitas buruk yang berpotensi tindak pidana kamu lakukan di media sosial. Oleh karena itu, slogannya adalah pikir dulu baru sharing. Apa? Slogannya adalah pikir dulu baru sharing.